Oke, jadi saya baru saja membaca ya. Ini hampir selesai. Saya membaca Penyambung Lidah Rakyat, tulisan dari Cindy Adam. Ini terkait biografi Soekarno. Nah, ini. Nah, impresi saya ya ketika membaca ini memang secara kronologis cerita itu sangat-sangat runut begitu. Eh, karena ini biografi memang sangat-sangat subjektif begitu untuk narasi penceritaannya begitu dan ketokohan dari Soekarno, pergulatan pemikiran, pergulatan batin juga itu diceritakan secara cukup komprehensif di dalam buku ini. Nah, buku mengenai atau buku yang berjudul Penyambung Lidah Rakyat, tulisan dari Cindy Adam ini ya, hasil wawancara dengan Soekarno, memang ini adalah satu atau pertama kalinya ya Soekarno menulis biografi begitu setelah banyak tawaran-tawaran untuk menulis biografi dan beliau menolaknya karena alasan itu subjektivitas dalam cerita biografi. Nah, namun hal menarik ketika Cindy Adam mengajukan permintaan untuk mewawancarai ya dan itu akan dibukukan, maka Soekarno dengan senang hati untuk menerimanya begitu. Saya satu hal ya yang penting untuk dicermati di dalam buku ini adalah kegigihan ya yang ditunjukkan dalam alur ceritanya ketika proses mencari jati diri dari Soekarno kecil begitu dan dengan apa ya, dengan takdir kelahiran sebagai putra sang fajar begitu ya, ada cita-cita besar yang dimiliki orang tuanya, itu mungkin bisa menjadikan dirinya Mesiah kompleks begitu ya, jadi dia bertanggung jawab atas rakyatnya begitu. Tapi cita-cita besar dari orang tuanya yang memberikan nama Soekarno setelah karena sakit-sakitan begitu ya, dengan nama kecil Kusno lalu berganti Soekarno, itu memantik harapan bahwa nantinya si anak ini atau Soekarno ini dia menjadi pemimpin dari bangsanya begitu. Saya kira kesimpulan saya ya untuk rating dari buku ini adalah 9 begitu. Paling tidak ini menggugah semangat begitu untuk melakukan apa ya, sesuatu di lingkungan di mana kita berada begitu ya. Dan pengalaman-pengalaman Soekarno juga mayoritas dia dapatkan tidak dari bangku yang formal begitu, dalam artian kuliah ataupun sekolah sekolah rakyat Bumi Putra waktu itu. Namun dia mendapatkan pengalaman itu justru dari proses dialektika dengan orang-orang yang ada di lingkungan Soekarno begitu ya. Beruntung juga dia bertemu dengan uh, Cokro Aminoto sehingga proses pencarian ideologisnya itu dimulai ketika dia pindah ke Surabaya dan pertemuan-pertemuan encounter dengan buku-buku skrip-skrip yang punya isu politik juga dilakukannya ketika dia di Surabaya. Jadi buku ini penting menurut saya sebagai awal untuk pengenalan ya. Jangan dilihat sebagai buku yang subjektif dari tokoh Soekarno-nya. Memang banyak celah untuk kita mengkritik ketokohan dari Soekarno. Tapi proses belajar yang dimilikinya, proses dialektika yang dimilikinya itu sangat-sangat mendorong kita untuk punya kerinduan yang sama begitu. Untuk nantinya tidak hanya di bangku formal
mengasah kemampuan, melainkan dalam simpul-simpul yang ada begitu ya, simpul diskusi yang ada itu dimanfaatkan juga oleh Soekarno untuk dia apa ya, menggumuli kerinduan besarnya begitu ya. Saya kira itu untuk review singkat buku Penyambung Lidah Rakyat Sindi Adam ini.